Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan mengenai PPh pasal 22 atau pajak penghasilan pasal 22. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu nama saya Tuti Fauzia. Baik, langsung saja di sini saya ingin menjelaskan mengenai pengertian. Pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari wajib pajak yang melakukan kegiatan di bidang import atau kegiatan di bidang lainnya. Pemungutnya berasal dari bendaharawan pemerintah dan badan-badan tertentu di bidang import. Yang ketiga, bersifat final atau bersifat memaksa. Namun, pemungutan ini sudah diatur oleh undang-undang ya. Pemungut pajak dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, Bank Devisa, Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas import barang. Yang kedua, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, bendahara pemerintah baik di tingkat pusat ataupun di tingkat daerah yang melakukan pembayaran atas pembelian barang. Yang ketiga, BUMN dan BUMD yang melakukan pembelian barang dengan dana yang bersumber dari APBN ataupun APBD, kecuali badan-badan tersebut pada angka 4. Yang keempat, Bank Indonesia, PT Bulog, PT Telkom, PLN, PT Garuda Indonesia, PT Krakatau Steel, PT Pertamina, dan bank-bank BUMN yang melakukan pembelian barang yang dananya bersumber dari APBN maupun non-APBN. Yang kelima, badan usaha yang bergerak dalam bidang industri, semen, industri kertas, industri baja, dan industri otomotif yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas penjualan hasil produksinya di dalam negeri. Yang keenam, produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas atas penjualan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas. Yang ketujuh, industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka dari pedagang pengumpul. Yang kedelapan, wajib pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Baik, selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raden Wigragi Maskara ingin mempresentasikan tentang perpajakan. Perpajakan pasal 22. Yang pertama adalah impor barang, yang kedua adalah pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh Pusat Dirjen Anggaran, bendaharawan pemerintah baik pusat maupun daerah. Yang ketiga adalah pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan BUMN dan BUMD yang dananya dari belanja negara atau belanja daerah. Yang ketiga adalah penjualan hasil produksi di dalam negeri yang dilakukan oleh badan usaha yang bergerak di bidang industri semen, rokok, kertas, baja, dan industri otomotif. Yang keempat adalah penjualan hasil produksi yang dilakukan oleh Pertamina dan badan usaha selain Pertamina yang bergerak di bidang BBM, premix, dan gas. Yang keempat adalah pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor, industri dari eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, serta perikanan dari pedagang pengumpul. Syarat yang selanjutnya adalah dikecualikan dari pemungutan PPh pasal 22. Yang pertama adalah impor barang atau penyerahan barang yang berdasarkan undang-undang tidak terhutang PPh. Yang B-nya adalah impor barang yang dibebaskan dari BM atau PPN. Yang C, dalam hal impor sementara jika nyata untuk diekspor kembali. Yang D-nya adalah pembayaran yang jumlahnya maksimal Rp 1 juta dan tidak pembayaran yang terpecah-pecah. Yang E, pembayaran untuk pembelian BBM, listrik, gas, air minum, atau PDAM, dan benda-benda pos. Yang kelima adalah emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan perhiasan untuk tujuan ekspor. Yang G-nya adalah pembayaran atau pencarian dana JPS. Yang H adalah impor kembali dari barang-barang yang telah diekspor dengan kualitas yang sama. MIS, tujuan pengujian perbaikan memenuhi syarat Dirjen Bea Cukai. Selanjutnya A dan F, sana SKB pajak. B dan C sesuai undang-undang atau peraturan. D, E, G, H
itu otomatis. Terima kasih. Baik, saya Sylvia Natalia akan meneruskan dari rekan saya. Oke, lanjut. Mulai dari import barang yang dibebaskan dari BM atau PPN. Pertama itu adalah barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik. Yang kedua ada barang untuk keperluan badan internasional yang diakui dan terdaftar pada pemerintah Indonesia beserta jabatannya yang bertugas di Indonesia dan tidak memegang paspor Indonesia. Ketiga, ada barang kiriman hadiah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, dan kebudayaan. Keempat, ada barang untuk keperluan museum, kebun binatang, dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum. Berikutnya ada barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, barang untuk keperluan khusus tunanetra dan penyandang cacat lainnya. Persenjataan, amunisi, dan perlengkapan militer, termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara. Berikutnya ada barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara. Berikutnya adalah barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan. Berikutnya, peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah. Berikutnya ada barang perpindahan. Ada juga barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai batas nilai ataupun nilai tertentu. Berikutnya ada barang yang diimpor oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum. Berikutnya ada vaksin polio dalam rangka pelaksanaan program Pekan Imunisasi Nasional atau PIN. Berikutnya, dan yang terakhir, ada buku-buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku pelajaran agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jainal Abidin. Saya ingin melanjutkan apa yang tadi dibicarakan teman saya. Oke, lanjut saja. Impor barang yang dibebaskan dari BM atau PPN, kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau, dan kapal angkutan penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkapan ikan, kapal tongkang, dan suku cadang, serta alat keselamatan pelayaran atau alat keselamatan manusia yang diimpor dari digunakan oleh perusahaan pelayaran niaga nasional atau perusahaan penangkapan ikan nasional. Selanjutnya, pesawat udara dan suku cadang serta alat keselamatan penerbangan atau alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan yang diimpor dan digunakan oleh perusahaan angkutan udara niaga nasional, kereta api dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana yang diimpor dan digunakan oleh PT KAI, peralatan yang digunakan untuk menyediakan data dan batas dan foto udara wilayah NKRI yang dilakukan oleh TNI. Selanjutnya, cara menghitung PPh pasal 22 atas impor dengan angka pengenal impor API 2,5% dari nilai impor, tanpa API 7,5% dari nilai impor. Keterangan angka pengenal impor API merupakan tanda pengenal yang harus dimiliki oleh setiap importir atau perusahaan yang melakukan perdagangan impor yang tidak dikuasai 7,5% dari harga jual lelang. Nilai impor, nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan BM, yaitu CIF ditambah BM dan pungutan lainnya sesuai UU Kepabeanan di bidang impor atas pembelian barang butir 2, 3, dan 4 sebesar 1,5% dari harga pembelian. Selanjutnya, cara menghitung PPh pasal 22 ya masih yang tadi, atas penjualan hasil produksi semen 0,25% kali DPP PPN, rokok 0,5% kali harga bandrol, kertas 0,10% kali DPP PPN, sektor perhutanan, pertanian, perikanan atas pembelian bahan-bahan industri 1,5% dikali harga pembelian, baja 0,30% kali DPP PPN, otomotif 0,45% dikali DPP PPN. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Leo Anggara dan saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya tentang PPh pasal 22.
atas penjualan Pertamina dan badan usaha lain dalam bidang BBM kepada penyalur atau agen. Premium untuk SPBU swasta 0,3% dari penjualan, solar untuk SPBU swasta 0,3% dari penjualan, untuk SPBU Pertamina 0,25% dari penjualan. Premix atau Super TT untuk SPBU swasta 0,3% dari penjualan, untuk SPBU Pertamina 0,25% dari penjualan. Minyak tanah, gas LPG, pelumas 0,3% dari penjualan. Penjualan barang yang tergolong sangat mewah 5% dari harga jual. Harga jual tidak termasuk PPN. Barang yang tergolong sangat mewah: pesawat udara pribadi dengan harga jual lebih dari 20 miliar rupiah, kapal pesiar dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari 10 miliar rupiah, rumah beserta tanahnya dengan harga pengalihannya lebih dari 10 miliar rupiah, dan luas bangunan lebih dari 500 meter persegi, apartemen, kondominium dan sejenisnya dengan harga jual atau pengalihannya lebih dari 10 miliar rupiah. Kendaraan bermotor roda 4 pengangkutan orang kurang dari 10 orang berupa sedan, jeep, sport, utility vehicle atau SUV, multipurpose vehicle, MPV, minibus dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari 5 miliar rupiah dan dengan kapasitas silinder lebih dari 3000 cc. Saat terhutang dan pelunas PPh pasal 22 atas import saat pembayaran BM jika dibebaskan, saat penyelesaian PIB atas pembelian barang oleh Dirjen Anggaran Bendaharawan saat pembayaran barang, atas penjualan semen, rokok dan lain-lain saat penjualan, atas penjualan Pertamina sebelum DO ditebus oleh penyalur agen. Demikian penjelasan dari kami kelompok 4 PPh pasal 22. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.